Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukri ala ni'amillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala, keselimpahan karunia nikmat terutama nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat yang Allah berikan kepada kita, nikmat sehat, dan kita bisa bernafas, nikmat umur. Sehingga alhamdulillah pada kesempatan ini kita masih diberikan kepercayaan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengemban amanah di muka bumi ini. Mudah-mudahan segala apapun nikmat dari Allah Subhanahu wa taala kita bisa mensyukuri, mentafakuri, mentadabburi atas segala nikmat yang Allah berikan, karuniakan kepada kita sekalian. Semoga dengan nikmat itulah menjadikan suatu modal untuk kita menuju tempat abadi yaitu akhirat dengan kesenangan yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itulah tingkatkan iman, tingkatkan amal soleh di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga tercurah terlimpah kepada Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarganya, para sahabatnya, dan kita selaku umatnya. Mudah-mudahan kita semua tergolong termasuk umat Kangjeng Rasul akan mendapatkan syafaatul ujma di hari kiamat nanti. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadirin kaum muslimin wal muslimat dimanapun Anda berada, pada hari ini kita akan belajar yakni tentang kitab Ta'lim. Mudah-mudahan ada manfaatnya, khususnya untuk saya dan umumnya ada manfaatnya untuk orang-orang yang mendengarkan video ini. Kitab Ta'lim ini adalah pengarangnya adalah Syekh Al-Jarnuji Muhammad bin Ismail, Syekh Ibrahim bin Ismail. Di dalam kitab Ta'lim ini ada 13 pasal, di mana yang pasal pertama menerangkan tentang hakikat ilmu dan keutamaan ilmu, menerangkan tentang niat mencari ilmu. Supaya apa? Supaya dalam mencari ilmu ada hasil, ada manfaatnya. Maka di sini ada adab-adabnya. Adab ketika belajar ilmu, adab mencari ilmu, supaya ilmu yang kita mendapatkan keberkahan, kemanfaatan di dunia wal akhirah. Saya awali dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim. Di sini musannif mengawali dengan lafaz bismillah supaya mendapatkan keberkahan, keselamatan, dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Maka segala sesuatu diawali dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim akan mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Apapun itu pekerjaannya, diawali dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi, adapun segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala, allazi fadala bani Adam, yang telah mengutamakan, mengunggulkan Allah bani Adam kepada bani Adam. Dengan apa? Bil ilmi wal amal, dengan ilmu dan amal. Ala jami'il alami, atas seluruh alam. Di sini Allah Subhanahu wa taala menegaskan
Di sini Ki Musonif di dalam kitab Ta'lim Mutalim ini bahwasanya Allah telah mengutamakan kepada orang, itu kepada manusia, dengan apa? Dengan ilmu dan amal. Ilmu merupakan suatu yang akan mengangkat diri seseorang menjadi tinggi derajatnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana Allah telah berfirman, yarfa'ullahu alladzina amanu minkum alladzina utul ilma darajat. Allah bakal mengangkat seseorang, itu orang yang beriman dan orang yang diberi ilmu, beberapa derajat. Maka pantas dan wajar Allah Subhanahu wa taala mengangkat, mengutamakan seseorang bila seseorang itu memiliki ilmu dan amal. Antara ilmu dan amal ini harus berbarengan, jangan terpisah. Bahaya. Sebab orang yang mempunyai ilmu dan tidak mempunyai amal itu akan sia-sia. Lebih tidak manfaat lagi, lebih bahaya lagi bagi orang yang memiliki amal tapi tidak mempunyai ilmu. Mardudatun la tuqbal, bakal ditolak, bakal gak diterima amalnya bila seseorang mengamalkan tanpa dasar dari ilmu, tanpa ada syariat Islam, tanpa ada ilmu. Maka dari itu ilmu dan amal ini harus berbarengan. Sesuatu didasari dengan ilmu dan amal, maka buahnya ilmu yaitu mengamalkan terhadap ilmunya. Maka dari itu penting kita belajar memahami tentang ilmu agama, memahami ilmu berdasarkan pemahaman, pembelajaran dari guru-guru kita. Maka itu belajar pondok, belajar Pak Ustadz, ajengan, maka belajarlah, jangan putus asa. Tidak ada kata terlambat, tua ataupun muda. Selagi kita masih bernafas, selagi kita masih hidup, diberikan hidup oleh Allah Subhanahu wa taala, maka gunakanlah waktu kita untuk belajar, terutama belajar ilmu agama. Sebab ada orang itu ada 4. Rajulun yadri wala yadri annahu yadri. Pertama, rajulun yadri wa yadri annahu yadri. Seorang itu orang yang tahu bahwa dia mengerti, paham dan mengamalkan terhadap ilmu. Nah, berarti ini termasuk orang yang pertama, orang yang paham, orang yang ngerti, orang yang mengamalkan terhadap ilmu. Ada orang juga yang seperti ini. Yang kedua, rajulun yadri wala yadri annahu yadri. Orang yang ngerti, orang yang pinter tapi tidak sadar bahwa dirinya ngerti. Tapi tidak sadar dirinya dia bisa. Memiliki ilmu tapi tidak mengamalkannya ilmunya itu. Tidak sadar. Pesantren beberapa tahun tapi tidak diamalkan ilmunya. Ini orang yang kedua.